Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Padepokan Jirijoyo pagi ini sangat ramai. Rencananya nanti malam akan diadakan pengangkatan dan pelantikan secara resmi para petinggi padepokan yang baru. Acara tersebut memang sudah menjadi acara tahunan. Meskipun kenyataannya hanya ada penambahan 1-2 orang saja jajaran petinggi padepokan yang baru, semua hanyalah akal-akalan Kisuro untuk menarik uang dari para pengikutnya. Para petinggi yang tidak setor uang akan dilengsarkan kedudukannya dan diganti petinggi yang lain. Banyak pengikut padepokan beranggapan bahwa jabatan itu penting sehingga berlomba-lomba setor uang dalam jumlah banyak. Meskipun mengadakan acara membuat Kisuro mengeluarkan banyak uang, tetapi hasil setoran yang didapat dari pengikutnya jauh lebih banyak ketimbang biaya yang harus dikeluarkan. Ibarat sedang jualan, Kisuro untung banyak. Hiruk-pikuk manusia pengikut setia padepokan memenuhi hampir semua sudut halaman dan rumah joglo tempat acara nanti berlangsung. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Para lelaki kebagian membuat panggung yang terbuat dari bambu baik tiang-tiangnya maupun lantai pertunjukan. Sementara para wanita kebagian membuat aneka hidangan yang nanti akan dijangkau. Sebagian yang lain membuat hiasan dari bunga-bunga yang dironce sebagai penyempurna panggung. Wuri sendiri terbebas dari semua tugas. Dia hanya disuruh untuk mempersiapkan diri agar nanti malam bisa tampil secantik mungkin. Wuri, kamu hanya perlu mempersiapkan diri secantik dan semenarik mungkin. Tak perlu ikut bersusah payah mempersiapkan acara. Semua sudah ada yang memegang kendali. Rencanaku, kamu akan aku perkenalkan kepada halayak pengikut padepokan sebagai calon istri keduaku. Sekalian akan aku umumkan tanggal pernikahan kita, agar semua penghuni padepokan bersiap-siap menyambutnya. Ucapan Kisuro saat menemui Wuri pagi buta tadi masih terngiang jelas di ingatan Wuri. Wuri menuruti perintah Kisuro untuk tinggal di dalam kamar, tapi bukan mempercantik diri melainkan memperbanyak membaca kitab suci dan berdoa supaya nanti malam rencananya bisa berjalan lancar. Dalam benak Wuri, dia nanti akan berakting seolah-olah benar-benar menyatu dengan padepokan dan bahagia menjadi calon istri Kisuro. Padahal dalam hati seandainya mungkin detik itu juga dia menolak lamaran Kisuro dan memporak-porandakan padepokan Jirijoyo. Wuri sudah lelah matanya setelah membaca kitab suci berjam-jam. Dia memilih meletakkan kembali kitab suci yang dibacanya. Dilihatnya jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Masih jam 10 pagi. Artinya para pengikut padepokan pasti masih sibuk semua. Tiba-tiba dia ingat cerita Panji tentang dayang bernama Lastri yang mengetahui keberadaan kedua orang tuanya. Wuri segera mencari Mbak Yuni untuk mencari tahu sosok yang bernama Lastri. Beruntungnya Mbak Yuni berada tak jauh dari kamarnya. Tugasnya yang diminta menjadi mata-mata buat Wuri membuat Mbak Yuni tidak bisa berada jauh dari kamar Wuri. Mbak Yuni, teriak Wuri sambil melambai ke arah Yuni yang sedang menatapnya. Yuni bergegas menghampiri Wuri. Warga padepokan lain sedang terpusat di rumah joglo, membuat suasana bangunan paling belakang itu menjadi sepi. Ada apa Neng Wuri? Tanya Mbak Yuni sesampainya di hadapan Wuri. Wuri mengajak duduk Mbak Yuni sebelum mulai menanyakan tentang Lastri. Setelah keduanya duduk, barulah Wuri mulai bertanya. Mbak Yuni kenal dengan salah seorang dayang bernama Lastri? Tanya Wuri kemudian. Mbak Yuni terdiam beberapa saat mengingat nama-nama dayang yang dia kenal. Oh, iya Neng. Mbak Lastri itu salah satu dayang yang sangat dekat dengan Kisuro. Kamu tahu di mana kamarnya Mbak Lastri? Kamarnya di samping kamarku, Neng. Memangnya kenapa Neng Wuri bertanya tentang Mbak Lastri? Tanya Mbak Yuni yang merasa penasaran kenapa Wuri mencari tahu sosok Lastri. Ada hal penting yang harus saya selidiki. Tetapi untuk saat ini, Mbak Yuni belum saatnya tahu. Suatu saat nanti, pasti Mbak Yuni juga akan tahu apa yang sebenarnya sedang aku selidiki. Wuri berkata apa adanya. Dia tak ingin berbohong, tetapi juga tak ingin membuat Mbak Yuni bertanya-tanya. Baik Neng, Mbak Yuni tidak memaksa Wuri untuk bercerita lebih lanjut. Dia yakin Wuri pasti punya urusan yang sangat penting sampai mencari tahu keberadaan Lastri. Kalau sekarang, Mbak Lastri di kamarnya apa tidak ya? Tanya Wuri lagi. Setahuku dia tadi masih di kamar. Soalnya katanya perutnya sakit. Jadi dia izin tidak ikut gotong royong mempersiapkan acara nanti malam. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Wuri merasa sekarang waktu yang tepat untuk bertanya dan mencari informasi tentang kedua orang tuanya kepada Lastri. Kalau begitu, maukah Mbak Yuni mengantarku menemui Mbak Lastri? Tentu saja mau. Ayo aku antar Neng, ucap Mbak Yuni.
Mbak Yuni kemudian berdiri dan melangkah menuju kamar Lastri mendahului Wuri. Sementara Wuri mengikutinya dari belakang. Tak sampai 5 menit, Mbak Yuni dan Wuri sudah sampai di depan pintu kamar Lastri. Ini kamar Mbak Lastri, Neng Wuri. Terima kasih Mbak Yuni. Sekarang Mbak Yuni tolong tinggalkan aku dulu. Jangan khawatir, aku tidak akan kabur, kata Wuri dengan disisipi sedikit candaan. Aku tahu, Neng Wuri tidak akan sampai hati membiarkan aku dimarahi Kisuro jika Neng Wuri sampai kabur, ucap Mbak Yuni sambil tersenyum kecil. Dia tahu maksud Wuri hanya bercanda. Setelah itu, Mbak Yuni pergi menjauh dari depan kamar Lastri. Wuri mengetuk pintu kamar tersebut dengan pelan. Tok, 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 siapa? Terdengar sahutan dari dalam kamar. Aku, Wuri Sukmayani. Mendengar nama seseorang yang memenuhi benaknya akhir-akhir ini membuat Lastri segera bangkit dari rebahan dan berjalan menuju pintu. Saat pintu terbuka, sosok Wuri sudah berdiri di depan pintu. Boleh aku masuk? Tanya Wuri tanpa menunggu sambutan dari Lastri. Melihat wajah Lastri yang tak bersahabat, membuat Wuri ingin cepat-cepat menyampaikan maksud kedatangannya. Tentu saja silakan, ujar Lastri sambil minggir memberi ruang kepada Wuri untuk masuk ke dalam. Lastri kemudian mempersilakan Wuri duduk di sebuah kursi yang terbuat dari anyaman rotan. Dia sendiri duduk di kursi lain yang terletak di hadapan Wuri. Ada perlu apa kamu mencariku? Tanya Lastri setelah keduanya sama-sama duduk dengan tenang. Sebelumnya, aku minta maaf jika kedatanganku mengganggumu, ucap Wuri berbahasa basi. Oh, tidak apa-apa. Aku tidak merasa terganggu. Aku cuma sedang tiduran karena tadi perutku sakit, tapi sekarang sudah tidak sakit lagi. Lastri mencoba bersikap wajar, tetapi rasa enggannya menemui Wuri tidak bisa dia sembunyikan. Baguslah, aku kesini hendak menanyakan tentang kedua orang tuaku, ujar. Wuri tak ingin membuang-buang waktu lagi. Wajah jutek Lastri sudah membuatnya malas berinteraksi, namun demi mencari tahu keberadaan kedua orang tuanya, Wuri memaksakan diri bersikap sopan. Maksud kamu? Tanya Lastri berpura-pura tak memahami maksud Wuri. Mbak Lastri tahu kan di mana keberadaan kedua orang tuaku? Wuri masih mencoba bersikap netral, sekalipun hatinya mulai jengkel. Kedua orang tuamu itu siapa? Pertanyaan Lastri selanjutnya makin membuat Wuri merasa dipermainkan. Tetapi dia masih berusaha tetap sabar. Kiai Haryo sama Umi Siti. Masa kamu nggak tahu? Kata Mas Panji, kamu tahu keberadaan kedua orang tuaku. Lastri terkesiap saat mendengar nama Panji disebut Wuri. Hatinya yang semula sudah cemburu, mendapati kenyataan bahwa Panji peduli dengan Wuri, kini makin terbakar cemburu. Entah setan dari mana, tiba-tiba dia tidak ingin membantu Wuri. Dia hanya akan membantu jika Panji sendiri yang memintanya, bukan Wuri. Maaf, aku tidak bisa memberitahu kamu keberadaan Kiai Haryo dan Umi Siti. Aku tidak mau mengambil resiko jika sampai Kisuro mengetahui bahwa aku telah berkhianat. Bisa-bisa beberapa hari kemudian, aku tinggal nama saja, jawab Wuri enteng, seolah-olah hal itu hanya masalah kecil. Tolonglah, Lastri, bantu aku bertemu sama kedua orang tuaku. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Wuri kini memohon, berharap Lastri kasihan kepadanya. Maaf Wuri, sekali lagi aku katakan, aku tidak bisa memberitahu keberadaan orang tuamu. Namun untuk keadaannya, saat ini semuanya baik-baik saja. Kedua orang tuamu maupun pengikut-pengikutnya sehat semua. Tak ada satupun yang sakit. Kamu tidak perlu mencemaskannya. Mereka diperlakukan dengan baik oleh kami. Aku bisa menjamin itu. Tapi, aku ingin menemui mereka. Sudah bertahun-tahun aku tidak berjumpa dengan mereka. Terserah kamu. Yang jelas, aku tidak bisa memberitahukan tempat pasti mereka ditahan. Kalau kamu ingin mencarinya, silakan cari sendiri dan hadapi resikonya sendiri juga. Aku tidak mau mengambil resiko Wuri. Wuri makin terkesiap mengetahui respon yang diberikan oleh Lastri. Dia tidak menyangka jika Lastri akan berbuat demikian. Dia pikir Lastri benar-benar tulus ingin membantunya dengan cara menjadi mata-mata buat Panji. Baiklah, aku tidak akan memaksamu untuk memberitahukan keberadaan kedua orang tuaku dan juga pengikutnya. Namun aku pastikan, dalam waktu dekat aku pasti berhasil menemukannya meskipun tanpa bantuanmu. Lastri diam saja dan tidak menanggapi ucapan Wuri. Hatinya terlanjur cemburu. Dia merasa Panji semakin jauh darinya setelah Wuri datang di desa Kenongko. Kalau begitu aku pamit, ucap Wuri kemudian sambil berdiri. Dia lantas berjalan keluar dari kamar Lastri. Dari kejauhan Mbak Yuni masih setia menunggunya. Wuri kemudian menghampiri Mbak Yuni dan mengajaknya kembali ke kamar pribadinya. Mbak Yuni yang mendapati Wuri terlihat murung, merasa bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi antara Lastri dan Wuri.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.